Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar kalian minggu ini? Semoga sehat selalu ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian utama tumbuhan yaitu yang pertama akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasa tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah. Yang kedua batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Yang ketiga daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Yang keempat yaitu bunga, dan yang terakhir adalah buah. Kita lanjutkan pembahasan tentang akar. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Yang pertama, ada akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang akar. Yang kedua, akar serabut. Merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama, dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Berdasarkan fungsinya bagi tumbuhan, akar dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, akar gantung atau akar udara, berfungsi untuk mengambil uap air dari udara, contohnya pohon beringin. Yang kedua, akar nafas, merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam, contohnya pohon bakau jenis api-api. Dan yang ketiga, akar papan atau banir, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan, contohnya pada pohon kenari atau pohon randu. Dan yang terakhir, akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh, contohnya pada tumbuhan pandan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang batang. Batang pada tumbuhan dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, batang berkayu. Batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium. Yang kedua, batang basah. Batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air. Dan pembahasan terakhir adalah tentang daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri di atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Tulang daun dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, tulang daun menyirip, contohnya daun jambu dan daun mangga. Yang kedua, tulang daun menjari, contohnya daun pepaya dan daun singkong. Yang ketiga, tulang daun melengkung, contohnya daun sirih dan daun eceng gondok. Dan yang terakhir, tulang daun sejajar, contohnya daun padi dan daun jagung. Alhamdulillah, pembahasan tentang bagian tumbuhan telah selesai. Selanjutnya kita akan menonton video tentang pengangkatan air melalui tumbuhan. Simak video berikut ya. Anak-anak, hari ini kita akan praktek Tentang pengangkatan air pada tumbuhan. pengangkatan air pada tumbuhan. Lalu apa aja sih yang harus dibutuhkan, Pak Asep? Apa aja ya? Yang pertama, siapkan dulu Ini apa? Seledri. tanaman seledri ya. Yang kedua, pewarna makanan. Nih, kita sensor aja ya, pewarna makanan. Yang ketiga, aqua berserta airnya. Nggak usah penuh-penuh, cukup setengah atau seperempatnya ya. Ya. Yang selanjutnya, gunting atau cutter atau juga pisau. Dan yang terakhir adalah jam. Kalian harus ada jam ya, jam Ada dinding, jam dari HP ataupun jam tangan. Oke. Pertama-tama apa dulu, Bunik? Yang pertama apa ya? Seledri dulu ya, Pak Asep. Betul? Iya, betul. Oke, Seledri dulu. seledrinya diapain, Pak Asep? Seledrinya kita gunting atau kita potong. Nah, terus seperti ini kita bagi dua. Mau bagi dua biar kelihatan saat pengangkatan airnya. Selanjutnya kita gunting tengah-tengah ya. Nah, setelah itu Bunik tolong ya. Nah, itunya. Ini pewarna yang barusan kita teteskan cukup beberapa tetes ke air bersih. Agar apa? Biar airnya berwarna. Fungsi ini buat apa sih, Pak Asep? Fungsinya biar ketika air diangkat oleh tumbuhan kelihatan ya warnanya itu. Kita akan mengecek apakah air ini
betul diangkat sama tumbuhan atau tidak. Nah, selanjutnya kita masukkan seledri ini ke dalam aqua. Nah, nanti setelah ini kita tunggu ya untuk beberapa menit. Ibu ini nggak bisa berdiri. Kalau misalnya tidak bisa berdiri, nggak apa-apa, ditidurin aja. Waktunya yang kita hitung selama 1 jam. Nah, 30 menit pertama kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah itu kita lakukan pengamatan ya. Oh, ini airnya kayak gimana kepada tumbuhan, dan terus dilanjutkan setelah 1 jam kita lihat juga perubahannya seperti apa. Ya, cukup dilihat aja ya. Oke, segitu aja paling ya Cukup untuk praktek hari ini. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa coba ya praktek IPA ini di rumah. Nanti kita lihat hasil yang sudah kalian buat. Oke? Nah, itulah Mengerti anak-anak? ini. Oke. Semoga bermanfaat. Terima ya. kasih. Terus belajar Assalamualaikum. dan selalu semangat. Cukup sekian dari Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.